Oke, luar biasa, saat yang dinanti-nantikan tiba. Kita sekarang sudah bisa live talk show. Ini pertama kali kita talk show satu ruangan dengan Papi Daniel Alexander alias Koden, ya. Tema kita hari ini adalah membahas ini ya, Iran, perang Israel. Ini siapa nih yang nyalain mikrofonnya nih? Nih, saya mute all dulu ya. Oke, udah saya mute all. Tema kita hari ini membahas tentang perang ini ya, Israel, Iran, dan Perang Dunia Ketiga, serta tema-tema akhir zaman, antikristus, rapture, dan sebagainya macam, tapi dari perspektifnya senior kita, hamba Tuhan senior kita yang sudah tidak asing lagi, ya, Pastor Daniel Alexander alias Koden. Oke. Tapi ini kok terlalu kecil ya, Pi ya? Apanya? Ini saya enggak kurang menunduk ini ya tadi. Oh. Bentar ya, kurang menunduk ini ya. Enggak apa-apa. Kurang pas, ini kurang fokus. Nah, ini kan. Lagi. Oke, segera cukup. Wah, yang ikut banyak sekali. Banyak hari ini, luar biasa. Sekarang di Facebook, woi. Papi mungkin mau menyampaikan sesuatu dulu. Enggak dong. Menyapa dulu, oke. Enggak apa-apa. Papi jauh-jauh dari Papua datang berkala ya ke Belanda dan ke Amerika, saudara, ke Eropa dan ke Amerika tepatnya ya. Dan ada yang menarik ya, saudara ya, nanti tentang pekabaran Injil di akhir zaman. Mengapa kita bikin acara tanggal 29 dan 30 November, the last of waking, ya. Kita bikin acara untuk bagaimana membangkitkan ya Eropa. Kalau membangkitkan Eropa yang tidur ini, kita benar-benar kita turun ke jalan, saudara ya, dan kita siapkan tim, dibantu timnya Papi Daniel yang di Belanda dan tentu saja timnya Hagios ya. Kita kerjasama karena semua yayasan kita di Indonesia secara kerohanian kita di bawah pembinaan Pastor Daniel Alexander ya. Jadi kalau Anda pemberkatan nikah, dibaptis, jangan khawatir, legal semua. Siap. Siap. Luar biasa. Oke, kita nggak pakai lama, kita langsung ya tema kita. Kita kemarin sudah dengar ya bagaimana Gaza sudah remuk, hancur. Gaza sudah tidak ada harapan untuk bisa memberikan perlawanan lagi. Sementara Lebanon pun sudah selesai, relatif sudah selesai karena Nasrallahnya sudah mati kan, bosnya kan, paling big bosnya Hezbollah sudah mati. 8 pemimpin Hezbollah semua sudah mati semua. Jadi kita mau nunggu apa lagi? Udah nggak ada, tinggal Iran sekarang. Nah, kemarin kita bahas sama-sama pemimpin Iran, si presiden yang baru, saya lupa namanya ya, presiden barunya nggak berani, nggak mau perang. Tapi si Khamenei nekat ya, tetap mau perang ya. Lalu si Khamenei ini akhirnya perintah meluncurkan serangan 200 rudal balistik ya. Tadi pagi diluncurkan semua 200 rudal balistik. Lalu Menteri Luar Negeri teriak-teriak, katanya Israelnya kelewatan, nggak boleh balas katanya. Awas tuh kalau balas tuh. Aneh sekali ya saudara ya. Jadi kalau kamu dipukul tuh kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh. Kamu saya pukuli boleh, tapi kamu nggak boleh balas pokoknya. Mungkin jangan-jangan saudara ya, Menteri Luar Negeri kita sudah menjadi pengikut Kristus saudara ya. Kamu tidak boleh membalas. Maunya begitu saudara. Aduh, biasalah ya, begitu, kita nggak usah heran. Nah, tetapi Israel sudah vote ya, dia bilang kita pasti udah vote, dia pasti akan balas. Tidak ada satu tempat pun di Iran yang tidak bisa kami jangkau, katanya Netanyahu ya tadi malam ya, udah kita dengarkan juga. Nah, kita mungkin kalau cuma perang-perang begitu, ini urusannya Pak Jenderal Tobing. Kita cerita bagaimana perspektif ya saudara di dalam Alkitab dan mempersiapkan persiapan kita mesti ngapain? Apakah benar ini perang dunia ketiga atau justru akan damai, atau apa yang harus kita persiapkan ya di awal-awal ini? Ini teman-teman yang ada di Facebooknya Daniel Alexander dan Instagram. Shalom semuanya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Yang ada di
Zoom juga ya. Terima kasih sudah hadir yang ada di YouTube semuanya. God bless you all. Nah, kita mulai ya. Kita akan mulai dari pendapat yang paling pertama. Apakah bisa perang dunia ketiga? Silakan, Abi. Atau mungkin mau kasih atau dulu apa sesuatu? Ya. Silakan. Shalom semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di seluruh dunia yang cinta damai dan merindukan bumi jadi sama seperti surga. Nah, kepada semua kita yang punya motivasi yang sama, punya tujuan yang sama, bahwa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus harus tergenapi, yaitu supaya bumi jadi seperti surga. Kita nggak boleh lari dari konteks ini. Bumi harus jadi sama seperti surga, ya. Nah, kita semua yang cinta damai akan mudah untuk mengikuti semua konflik yang sedang terjadi ini. Saudara ingat berita Natal yang pertama disampaikan oleh penghulu malaikat, pemimpin malaikat seluruhnya. Ketika Yesus Raja segala raja lahir, kalimat itu, damai di bumi bagi manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara ingat firman itu. Damai di bumi bagi semua yang diperkenan Tuhan. Nah, neraka paling benci dengan kalimat itu. Ingat ya, setan paling benci dengan kalimat damai di bumi. Sebab mereka nggak ingin bumi ini damai. Jadi kalau saudara dan saya mengaku murid Tuhan Yesus dan anak-anak Bapa di surga, tapi kita masih bermusuhan karena doktrin yang berbeda, padahal sumber semua doktrin dogma gereja itu sumbernya sama, yaitu Alkitab. Ini aneh. Dari sumber yang sama, yaitu Alkitab. Kenapa kita bisa perang sendiri? Nah, jadi sebelum kita ngomongin perang Israel, perang ini, perang Ukraina, Rusia, perang macam-macam, ayo kita bereskan dulu gereja ini loh. Masih perang sendiri gara-gara doktrin. Oke, kita nggak bahas masalah doktrin juga. Nah, yang cinta damai, yang sangat merindukan bumi jadi seperti surga, karena itu berita damai di bumi. Maka kalau kita belajar tentang tema yang menggelitik ini, saudara, ini buat saya kaget loh, surprise. Ya, Pak Paul Chang baru berapa jam yang lalu, ayo kita kumpul, ayo saya memang lagi santai nanti ya jam 19 waktu Belanda, jadi di Indonesia itu jam 24 atau 00 WIB, saya baru ada pelayanan. Ya udah saya siap. Bayangkan baru ini kurang dari 2 jam persiapannya, yang ikut banyak sekali. Saya nggak tahu yang di sumber apa, yang di YouTube saya, yang di Facebook saya, Instagram saya, banyak juga. Nah, yang cinta damai, ayo kita bicara. Oke, saya mulai dengan 2 hal. Tolong, 2 hal ini akan menjadi jalur supaya kita nggak keluar dari jalur ini, jalur kiri dan jalur kanan. Kita harus ada di dalam 2 jalur ini, maka pembicaraan kita akan ketemu titiknya di mana. Nomor 1, kita tidak bicara tentang Israel yang ada di negara Israel, Timur Tengah. Tidak. Itu urusan politik masing-masing negara, ya. Tapi kita akan bicara Israel yang sejati, yaitu saudara dan saya. Dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 23, coba saya cek dulu mudah-mudahan betul. Galatia 4 ayat 23 dikatakan bahwa siapa yang milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham. Nah, saya salah. Galatia 3 ayat 24. Sebentar, yang mana ini? Tunggu. 20. Galatia, ya saya lupa ya, 4, 2, 3 sebentar. 4. Filipus tolong Papa lupa.
Dalam Galatia itu ada firman berkata, semua kita yang milik Kristus itu adalah keturunan Abraham. Nah, menurut ayat itu, inilah Israel yang Tuhan bahas. Jadi bukan Israel yang ada di sana, itu urusan politik. Ya, kenapa? Oh, Galatia 3:29. Maaf, terima kasih. Galatia 3:29. Ayo semuanya kita buka. Galatia 3:29. Ya. Kalau kita ini milik Kristus, berarti kita semua adalah keturunan Abraham. Nah, saudara, ini jalur yang kiri. Jadi kita nggak akan bahas Israel yang sekarang. Itu sudah tercampur aduk dan semuanya. Ya, nanti itu bagian Pak Paul Chang ngurusin itu. Bagian saya akan ngurusin Israel yang rohani, yaitu Galatia 3:29. Yang jalur kanan, garis kanan bukan jalur, supaya kita nggak keluar. Saudara, saya harus mulai ngomong dengan tegas sekali. Rancunya, kalau kita mendengar khotbah akhir zaman, rancunya, kaconya pikiran kita ini, maka yang muncul adalah antikris. Nah, ini penyesatan. Kalau kita bicara akhir zaman, maka harus membicarakan Yesus Kristus Tuhan, rajanya raja-raja, jauh lebih banyak daripada membahas antikris. Tolong perhatikan. Nah, di dalam benak kita ada dogma, ada doktrin. Kalau bicara akhir zaman, pasti antikris. Nah, karena banyak bicara tentang antikris, maka itu 99,99% kalau murid-murid Tuhan Yesus mau bahas akhir zaman, pasti ketakutan lebih dulu. Karena antikris. Terus kalau gitu nyambung ke pengangkatan. Rapture. Nah, saya nggak bicara itu. Dengarkan baik-baik. Akhir zaman itu adalah berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga. Kembali doa Bapa kami. Nah, dalam bahasa Inggris izinkan saya mengatakan ini perbedaan. Ya, Alkitab dalam bahasa Inggris akhir zaman itu ditulis end time. End, akhir, time, waktu. Bukan the end of the world. Kalau the end of the world itu kiamat. Nah, kita nggak bahas kiamat. Karena di Alkitab nggak jelas tentang kiamat. Walaupun nanti ada, cuma kita nggak tahu itu kapan. Jadi lebih baik kita bahas tentang end time. Berakhirnya waktu manusia di bumi. Kalau end time artinya waktu manusia, jamnya manusia ini berakhir, berarti akan dimulai waktu yang baru. Nah, waktu yang baru itu adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kita mau bahas ini. Jadi, bagi saudara-saudara nanti kalau penjelasan ini mengagetkan dan mengganggu cara berpikir saudara, tadi sebelum ini ada Zoom pendahuluan, Pak Paul berkata, kalau nggak cocok dengan pikiran saudara, jangan keluar dulu. Ikuti sampai selesai. Setuju ya? Jadi lagi sekali, alur pembicaraan kita ada di dalam dua garis. Garis yang sebelah kiri, kita tidak membahas Israel yang ada di Timur Tengah, tapi kita bahas Israel yang asli, sesuai Galatia 3 ayat 29. Yang kedua, jalur garis kanan, kita akan bicara tentang berakhirnya waktu manusia dan dimulainya waktu pemerintahan Tuhan. Nggak boleh keluar dari dua jalur ini. Jadi kalau ada di antara saudara sudah termasuk terasuki dogma-dogma doktrin akhir zaman yang menakutkan, lebih memuja dan memuliakan antikris, jangan kaget dulu. Kalau saya nggak akan banyak bahas tentang mereka, karena nggak penting. Jauh lebih penting membahas tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Setuju ya? Nah, begini kesimpulannya jalur garis kanan ini. Berarti end time, berakhirnya waktu manusia ini,
Itu artinya seluruh dunia sedang mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin. Dan kandidatnya cuma ada 2. 1 jelas Tuhan Yesus Kristus. 2 ya si kunyuk itu, si setan itu. Nah, maka itu setan berhasil menipu gereja. Karena tiap kali gereja khotbah akhir zaman, maka yang dibahas adalah kandidat yang kedua. Si antikris itu kan gak penting. Harusnya kita bahas kandidat yang kita percaya dong, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini dia. Ya, saya bersyukur kami berdua, Pak Paul dengan saya, ternyata punya pemahaman yang sama, walaupun kami belum pernah diskusi masalah ini. Yaitu kita bicara akhir zaman, bukan tentang perang dunia ketiga, mau keempat, mau kelima, itu bukan urusan kita, itu politik. Yang jelas, peperangan yang terbesar antara Kristus Yesus Tuhan dengan sepemilik neraka. Itu jauh lebih penting kita bahas. Dan pemenangnya sudah kelihatan, yaitu Tuhan Yesus. Amerika nanti 4 November akan pemilu, sama kandidatnya 2. Ya, Indonesia sudah menang, nomor 2 kemarin, Februari yang lalu. Nah, jadi saudara, kita lebih baik fokus kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja. Maka itu nanti dalam pembahasan ini kami tidak akan bahas tentang antikris. Ngapain ngomongin dia? Sudah jelas kalah kok. Ya kita ngomongin yang menang. Mari kita lihat Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15 ya. Lihat, wih seru saudara. Jadi kalau kita bicara akhir zaman tentang pemilu dunia, semangat saya ini. Maka itu kenapa banyak anak-anak muda kalau diajak dengar khotbah kitab Wahyu, jangan takut saya belum menikah, kan gak ada urusannya. Tapi karena salah konsep. Lihat ini ya. Lalu malaikat yang ke-7, jangan sibuk tentang angkanya, tapi ini malaikat terakhir, meniup sangkakalanya. Bukan ada malaikat ngelayang-layang di udara terus bawa trompet, tidak. Ini istilah kerajaan. Di dalam zaman-zaman kerajaan masa lalu, belum ada telepon, belum ada sosial media, belum ada speaker. Maka kalau raja ingin memberi pengumuman kepada rakyatnya, maka akan dipilih orang-orang tertentu, pasukan tertentu dengan kuda ke wilayah-wilayah yang strategis, lalu bawa trompet. Nah, trompet dibunyikan dengan nada khusus, maka rakyat harus kumpul di tempat pengawal raja itu niup trompetnya. Setelah rakyat kumpul dibacakan berita. Jadi ini arti malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Siapa malaikat ke-7? Gereja. Yang harus menyuarakan tentang kedatangan raja segala raja itu. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia. Wow, seru saudara. Pemerintahan atas dunia. Bukan atas kecamatan A, kelurahan B, negara C. Tidak, atas dunia. Terus dipegang oleh Tuhan kita. Jelas Yesus Kristus. Dan dia yang diurapinya. Ini bukan Yesus yang diurapinya, tapi ini Kristus. Nah, ini gereja. Saudara dan saya adalah Kristus di dunia. Nah, nyimpang sedikit. Tidak ditulis anti Yesus. Tapi yang tertulis anti Kristus. Nah, kenapa setan anti kepada yang diurapi? Sebab yang diurapi ini akan memerintah bersama Yesus Kristus Tuhan menurut Wahyu 11 ayat 15. Dan pemerintahan atas dunia akan dipegang oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dan gereja yang diurapinya. Nah, ini yang dibenci oleh si antikris. Dan iya, jadi begitu Tuhan Yesus bersatu dengan gerejanya, ini kan jamak. Perhatikan cara penulisan. Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Jamak bukan? Begitu selesai kalimat
malaikat ketujuh ini, koma, dan ia. Kenapa jadi tunggal? Siapa ia? Maaf karena waktu, nanti saudara boleh baca di Wahyu 19, mulai ayat 6 sampai ayat 15. Di Wahyu 19 ayat 6 sampai 15, itu pesta besar kerajaan surga. Yahweh Tuhan mantu. Begitu Tuhan Yesus sudah bisa meletakkan kepalanya di tubuhnya, maka Wahyu 19 ayat 15, dialah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Maka itu jadi tunggal. Ngapain yang tunggal ini antara Yesus dengan gereja mempelainya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya di bumi. Nah, ini akhir zaman. Saya stop dulu, Pak Paul biar lanjutkan. Luar biasa. Ini dia. Luar biasa. Saya cukup kaget tadi Papi bilang Wahyu 19 ini menerangkan Wahyu 11 ya, Pi. Iya, betul. Ini baru ada hamba Tuhan yang saya dengar menerangkan Wahyu 19 adalah deskripsi dari Wahyu 11, saudara. Dan itu ternyata saya nggak janjian, saudara ya. Itu ternyata apa yang kita ajarkan di kelas apologetik tentang Wahyu, itu sama caranya membacanya seperti itu. Bahwa Wahyu 19 adalah sebuah deskripsi dari Wahyu 11. Ya, kemarin yang koinonia juga kita udah bilang bolak-balik. Luar biasa. Jadi tadi ada tiga ya. Yang pertama tadi deskripsi Wahyu 11 ada di Wahyu 19. Kedua, sangkakala ke-7. Ya, sangkakala ke-7 atau terakhir. Nah, tadi saya deg-degan, saudara ya. Saya nggak tahu, tapi saya deg-degan awalnya. Sebentar, Papi percaya rapture. Tiba-tiba ngomong, ada itu rapture. Loh, langsung tak peluk, saudara. Haleluya dah, aman kita sama. Saya nggak pernah janjian, saudara ya, bahwa tidak ada rapture. Banyak orang gereja mengajarkan tentang rapture atau pengangkatan. Tetapi ya, selama ini kita diajarkan meninggalkan ayat ini loh, sangkakala terakhir yang ada di 1 Korintus 15. Ya, saya buka ya, saudara ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Ya. Ini kata kuncinya ya, saudara ya, bolak-balik ya. 1 Korintus 15 ayat ke-52. Lihat ya. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Tadi ya, sangkakala yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya, itu yang kedua ya, dan yang ketiga, saudara, yang penting itu bukan antikristusnya. Tetapi yang penting itu Kristus yang datang sebagai Raja. Amin. Tiga hal itu, saudara ya. Maka dari itu, waktu kita membahas, kenapa saya tiap hari membahas perang Iran ini ya, Israel ini, analisa Israel ya. Karena Anda harus amatin perang ini. Bukan siapa menangnya, udah pasti Israel pasti menang. Udah pasti, itu tuh nggak usah ditanya lagi. Sejak pohon ara bertunas dan pohon lain juga, tadi Lukas 21 ya dia, sama Matius 24. Israel tidak mungkin bisa dikalahkan lagi, saudara ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Kalau sekarang tidak ada pengangkatan, ya rapture itu sebenarnya artinya bukan pengangkatan, tapi sekejap mata, artinya sekejap. Langsung rubah gitu ya, artinya rapture itu. Nanti kita buka, saudara ya. Tapi tidak ada pengangkatan. Tidak ada, artinya terus kita juga melihat bahwa kita mau membahas kedatangan Tuhannya. Lalu di masa-masa sekarang, sebelum Antikris menyatakan dirinya dan sebelum Tuhan Yesus datang, kita kudu ngapain, Ya, hidup kita harus tetap kudus, mentaati firman Tuhan. Di Wahyu pasal 14 ayat berapa, 13 kalau nggak salah, dikatakan yang penting di sini, ya. Jadi kalau saudara membahas kitab Wahyu, jangan lupa ayat satu ayat ini. Yang penting di sini adalah iman orang-orang kudus kepada Yesus dan ketekunan.
Tolong saya lupa ini ayatnya Wahyu Wahyu berapa? 14 atau 13? 13 itu yang penting itu. Ayat berapa? Ayat 12. Oh 12 ya. Wahyu Coba 14 ayat 12. ya, Share bacakan. Ya, share. Wahyu 14 ayat 12. Nah, jadi ini yang penting kita siapkan nanti. Jangan siap pengangkatan, pengungsian. Maaf loh saudara. Tidak sedikit ada orang-orang yang ketakutan sampai jual rumah, nggak mau kuliah, nggak mau kerja. Karena Yesus mau datang, lalu ngungsi di gunung semuanya. Bukan, mana itu? Ya, yang penting... Bentar, lompat. Lompat. 14 ayat 12. Ayo berapa? 14 ayat 12. Bentar, Ayo betul. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Jadi kalau tadi Pak Paul Chang tanya, jadi sambil kita menunggu waktu itu, kita harus ngapain? Perhatikan Wahyu 14 ayat 12 ini. Yang penting di sini ialah ketekunan saudara dan saya yang selalu menuruti perintah Bapa di surga dan iman kita kepada Yesus. Nggak boleh goyah. Itu yang penting. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus Kristus Raja segala Raja untuk memerintah di dunia. Sama seperti waktu pemilu di Indonesia. Perang saudara. Sekarang di Amerika sedang perang. Ya calonnya dua, sebagian milih ini, sebagian milih itu, perang sendiri. Nah seperti itu keadaan sekarang di dunia menjelang Yesus akan datang dan untuk memerintah di dunia. Ayo kita jangan salah pilih, pilih Yesus. Jangan ikut yang lain. Wah itu luar biasa. Nah rapture, pengangkatan, maafkan saya sudah bilang loh ya, garis yang kanan tadi, yang punya doktrin pengangkatan begitu kuat, maafkan saya. Tapi janji jangan keluar kalau ini nggak cocok dengan pendapat saudara. Janji jangan keluar, sayang. Kalau saudara keluar nanti pinternya nggak nambah, bodohnya yang nambah. Maaf sebagai kalimat itu. Saudara, kata pengangkatan itu nggak ada di Alkitab. Itu terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kurang tepat. Yang betul dalam bahasa asli diubah dalam sekejap. Itu yang betul. Nah diubah bagaimana? Kita lihat. Ini kan masa perang. Yesus akan memerintah sebagai raja. Nah di dalam zaman perang, di mana saja harus ada yang diungsikan. Siapa yang diungsikan? Orang-orang yang tidak berdaya. Orang tua, perempuan, dan anak-anak. Tapi sisa dari rakyat yang sedang berjuang untuk membela negaranya, maka harus ikut perang. Nah, kalau perang selesai, siapa yang bisa menduduki posisi-posisi penting di dalam pemerintahan yang baru setelah pemilu itu menang? Yang ngungsi atau yang perang? Tolong jawab dong. Yang ngungsi atau yang perang? Jadi kalau masih mau percaya pengangkatan, itu para pengungsi. Itulah orang-orang tua yang tidak berdaya, itulah wanita dan anak-anak. Nah, karena saya tahu di Alkitab, saya nggak mau ikut yang ngungsi, saya mau ikut yang perang, karena Yesus akan mengajak saudara dan saya yang menang perang, itu jadi pemerintah. Ini yang kita jarang tahu. Ya, coba lihat Wahyu 20 ayat 4. Wih, keren sekali itu. Wahyu 20 ayat yang keempat. Jadi jangan pergi dulu ya saudara, tunggu. Nanti kalau saudara ngungsi, ya nggak apa-apa lah. Ini yang di studio boleh jawab juga nih kalau ditanya ya, nih. Di sini ya. Yang di studio boleh jawab dan boleh nanya ya. Lihat itu Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku Yohanes melihat tahta. Jadi nggak cuma satu tahta. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Siapa orang-orang yang duduk di atasnya? Yaitu saudara dan saya yang ikut berperang. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus
dan karena firman Tuhan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan para pemenang ini hidup kembali. Dan perhatikan, seru nggak? Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus yang diurapi itu untuk masa 1000 tahun. Nah, kita nggak bahas tentang waktunya. Ini loh saudara, kalau Yesus datang itu, dia akan menetapkan pemerintahan baru di bumi. Pemerintahan manusia selesai, karena sudah sekian ribu tahun dunia dipimpin manusia, ganti raja, ganti presiden, ganti pemerintahan, masih nggak jadi-jadi. Akhirnya mau nggak mau, pemilik alam semesta harus mengambil alih. Karena sekian ribu tahun dipercayakan kepada kita, tapi kita nggak sanggup. Seru tuh kalau melihat akhir zaman seindah ini. Saya semangat sekali. Saya mau ikut memerintah bersama Tuhan Yesus. Jadi yang mau mengungsi silakan. Nggak apa-apa. Tapi jangan marah lu. Aku nggak diajak memerintah. Ya karena saudara nggak ikut perang kok. Betul? Maka itu ada istilah pahlawan kesiangan. Karena nggak ikut perang, toto maju. Ingin jadi pahlawan. Nggak ikut perang. Nah, ayat yang berikut. Matius 24. Mulai ayat 36. Coba lihat. 35. Ya. Maaf ya, yang masih percaya rapture, baca ayat ini. Yang diangkat dan yang ditinggal. Itu siapa? 35. Ya, 35 ya. Matius 24. Ya. Oh, mana? Langit dan bumi akan berlalu. Oh, iya. Yang tentang? Oh, 37. Berarti mulai 37. Maaf. Oh ya, 37. Nah, lihat ya. Sebagaimana halnya, perhatikan, pada zaman Nuh. Saudara, lagi sekali yang di benaknya, di otaknya, dipenuhi khotbah rapture pengangkatan, yang intinya motivasinya penuh ketakutan, nggak berani menghadapi tantangan peperangan akhir zaman, maka itu senang rapture karena mengungsi. Perhatikan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, Yesus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Diulangi lagi kalimat ini ketiga kali. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan diangkat dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Saya stop dulu. Kenapa perempuan? Yang laki kemana? Karena kata perempuan ini melambangkan gereja. Jadi gereja ada yang ditinggal, ada yang diangkat. Ya. Terus. Kalau ada 2 orang, oh sudah ya. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kita semua tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Itu tadi jawabannya. Terus jaga-jaga ngapain? Wahyu 14 ayat 12. Saudara, tolong ya, tolong. Aduh, saya ini kalau ngomong ini takut loh. Karena saya pernah dibentak. Dia dimaki-maki. Bilang saya penyesat. Padahal saya sudah bilang pelan-pelan. Saudara, mari kita jangan lari ke kiri, ke kanan, doktrin ini, doktrin itu. Tapi kita fokus. Seperti halnya pada zaman Nuh. Jangan kemana-mana ya. Seperti halnya pada zaman Nuh. Oke? Ada yang ditinggal. Siapa yang ditinggal? Nuh dan keluarganya.
ada yang diangkat pelan-pelan. Jadi kalau seperti halnya pada zamanmu, yang untung yang ditinggal atau yang diangkat? Jawab. Ya yang untung yang ditinggal dong. No, bersama keluarganya. Gak ikut diangkat. Justru menurut firman Tuhan Yesus ini, yang diangkat itu yang hilang. Yes. Yang kena air bah itu habis semua. Pasti kaget. Saudara yang masih syok dan gak percaya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, yang percaya pengangkatan, silakan. Kita saudara loh, jangan jadi musuhan. Enggak. Ya, seperti kasus Indonesia ini loh saudara. Ini sudah mau pelantikan presiden baru. Loh masih ada loh yang kelompok percaya nomor 1 dan nomor 3. Masih ada yang marah kepada yang percaya nomor 2. Saya sampai sedih melihat, kenapa sih? Sudah selesai toh. Nah maka itu kalau saudara masih percaya pengangkatan gak apa-apa. Kita tetap saudara. Oke? Tapi kalau suruh milih, saya milih yang ikut perang dong supaya memerintah. Maka itu ada lagu ya dari Amerika. Ku mau di sana waktu Yesus datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Yang belum tahu cari lagunya. Ya saya lupa judulnya apa itu. Nah ini saya kembalikan kepada Pak Paul. Luar biasa. Ini ada tafsir yang lain, B. Ada tafsir yang lain bukan dari saya, tapi saya pernah dengar. Ya. Satu ditinggal, satu diangkat. Artinya yang bukan diangkat ya, satu tinggal, satu diambil, bukan diangkat ya sebetulnya. Nah, diambil itu ternyata diambil oleh antikristus itu, ditangkap. Jadi tinggal ya ditinggal. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, kamu akan diserahkan oleh ibumu sendiri, oleh ayahmu, atau oleh saudaramu. Yang menyerahkan kita itu malah keluarga kita sendiri. Yang dekat. Yang dekat. Dan yang paling parahnya lagi, kita nggak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan Balas, mereka karena orang tua kita sendiri ternyata tentaranya. Atau itu adik kita sendiri. Jadi pernah waktu itu yang nanya, ya karena mungkin itu adalah keluarga kita sendiri. Sehingga kita mau ngelawan nggak bisa, ya udah kita, daripada kita korbankan dia, ya udah kita pasang badan. Lalu saat itu pertanyaannya, tadi kan kalau belum antikristus kita kudu tekun. Tekun ngapain? Ya. Ke gereja tiap hari, Enggak. Ngapain dong? Tekunnya tekun apa itu? Ya. Tekun dalam iman itu apa maksudnya? Ya, tekun dalam iman tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau kita yang punya toko, tetap kerja gitu. Oh iya tetap, nggak apa-apa. Kalau kita mau menikah, boleh. Boleh, kenapa tetap tidak? Menikah, iya. Tetap kerja. Tetap kerja. Tetap ke gereja apa enggak usah? Oh iya, tetap dong. Ke gereja. Oke, kalau gitu gini, kita buka dulu Wahyu 22. Ayat yang ke-4 atau ke-5 ya. Di Yerusalem baru pun masih ada bisnis, masih ada kehidupan. Gini aja, mulai ayat 2. Coba lihat judulnya Wahyu 22 itu nyambung dengan Wahyu 21 ya. Yerusalem baru. Ada enggak itu ya? Judulnya enggak keluar kalau di sini. Oh iya, ada itu, judulnya ada itu. Enggak ya? Belum. Wahyu 22. Lalu yang menunjukkan itu ya. Ayat 2 ya. Oke. Lalu yang menunjukkan, ini ayat 1 berarti ya. Lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Mana? Nah, itu lompat soalnya. Oh iya, lompat. Kayak goyang sendiri, bentar. Oke. Itu. Bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta anak domba itu. Ini Yerusalem baru ya. Saudara lihat judulnya di ayat sebelumnya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Stop dulu. Maka itu penafsir Yerusalem baru itu sudah di surga. Maaf, salah. Sebab kalau di surga tidak ada 12 bulan, nggak ada sebulan sekali. Luar biasa. Ini masih ada di bumi.
Ini Yesus datang memerintah, bumi jadi luar biasa indah. Terus daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maaf yang masih percaya Yerusalem baru itu surga. Enggak mungkin di surga ada orang sakit. Ini masih di bumi. Tapi Yesus menjadi rajanya. Pemerintahan baru. Pasti pemerintahan damai. Ingat tadi di awal saya katakan. Setan benci damai di bumi. Dan sedihnya mereka berhasil mengacak-ngacak bumi. Sampai seperti neraka. Maka itu ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Artinya kejahatan. Takhta Tuhan dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini tugas kita, masih ada ibadah, masih semua. Terus mana ya? Yang matahari itu. Masih nggak perlu matahari, tapi masih ada bisnis. 5. Oh ya, ayat 5. Coba, mana ayat 5? Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Terus? Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu. Ya, terus? Dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Diulangi lagi. Lalu terus itu loh. Masih ada pedagang-pedagang bisnisnya berapa ya? Enggak ini. Coba cari. Maaf saya lupa. 21 kayaknya dia kan 21 ya? Mana? Aduh. Bentar ya, 21 Tunggu ini. ya. 21 ini bentar ya. Yang jadi bangsa-bangsa membawa itu ya, membawa. Apa? Nih, masih ada bisnis. 21, Oh, 21 ayat. Yerusalem 21 ayat yang 5. ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan. Bentar ya. Bentar ya. Maaf. Ayat 21 itu ya. Pasal 21 ya, Wahyu 21. Bentar ya. 21. Bentar saya cari. Nih, ayat 14, ayat 24. 21 ayat 24, bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kekayaan dan hormat bagi bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi masih ada bisnis, masih ada kegiatan aktivitas normal, saudara. Kalau Yesus datang memerintah sebagai raja, hanya sistem dunia yang berubah karena ada pemerintahan baru. Itu luar lanjut. Biasa. Ya. Luar biasa. Yang di studio mungkin mau nanya boleh. Yang di studio mau nanya dulu. Wah ini pada syok semua nih kalau mantan-mantan. Saudara, cerita rapture ini waktu saya SMA itu, saya SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1 saya selalu juara kelas, saudara ya. Dan saya sangat the best matematika apa segala macamnya. Begitu saya dengan pelajaran tentang rapture, saya takut sentuh komputer, saudara. Karena komputer katanya 666 kan. Saya takut pegang. Kenapa? Karena kalau saya pegang komputer, waktu saya tuh selalu dihantui bahwa saya ini bakal jadi pengikutnya antikristus karena saya sangat ahli dalam matematika dulu itu. Sampai saya memutuskan untuk tidak belajar matematika. Dari nilainya 8989 langsung jadi 43, 45. Karena saya nggak mau pegang itu. Saking takutnya dengan angka 666. Nah, jadi memang itu kakak saya juga sama ya. Langsung nggak mau sekolah, langsung berhenti jadi takut gitu ya. Sehingga sampai 2 kali nggak kelas kakak saya itu. Nah, jadi sejak tren itu ya saya ingat sekali tahun 90, 91, 92 dulu yang sangat luar biasa itu Philippus Jung Il Kuk salah satunya ya. Oh iya, orang Korea itu. Orang Korea itu yang tahun 20 tanggal 28 September kalau Oktober itu ya atau September itu tahun 92 Yesus akan datang. Wah, itu langsung tuh pada down semua tuh. Dan saya lihat banyak teman-teman kita juga yang akhirnya sekolahnya nggak kelar. Mami saya sama kakak saya setelah itu 5 tahun kemudian mereka berangkat ke Modo Inding ikut satu pendeta yang namanya saya lupa namanya, pokoknya belakangnya si Tompul. Dokter gigi itu. Ya pokoknya itu tentara ya. Pokoknya dia pindah ke sana, terus akhirnya kacau balau di sana, akhirnya pulang dalam kondisi nggak punya apa-apa. Padahal semua barang-barang dijualin semua pengikutnya itu ya, terus berangkat ke Modo Inding.
ulang. Itu akibatnya, saudara ya. Dan beberapa orang ada yang sampai bunuh diri ya. Ada yang bunuh diri massal gitu loh. Gara-gara masalah rapture waktu Yesus datang. Makanya tadi saya tanya, ya kita kalau satu tadi ya, kita harus tekun dan kita tetap melakukan pekerjaannya ya. Ya. Tetap bisnis, Normal. tetap dagang, sekolah. Ada menikah juga. Menikah, masalah. ya, tetap menikah, tetap melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kedua, masalahnya, kalau di zaman antikristus itu menyatakan diri kita ngapain, Be? Ya. Masa kita mau perang bunuh-bunuhan sama mereka angkat senjata begitu, Enggak. jujur gitu? Saudara, antikris itu nggak jahat. Maaf ya. Di kitab Daniel yang begitu banyak bicara akhir zaman. Di Injil Matius 24, Markus 13, Lukas 17, dan seluruh kitab Wahyu. Ternyata tidak ada satupun kata antikris. Tapi di fasa-fasa yang saya sebut tadi, itu dikatakan naga tua itu, setan itu, iblis itu, binatang yang keluar dari bumi. Jadi kita harus membedakan antara antikris dengan orang itu yang akan muncul di akhir zaman. Supaya kita nggak rancu. Antikris itu ditulis, didefinisikan jelas di 1 Yohanes pasal 2. Jangan lari kemana-mana tentang antikris. Antikris itu ternyata orang yang percaya Tuhan Yesus. Disebut saudara kita. Dan dia ada di antara kita. Jadi sekarang ini antikris ada di dalam gereja. Bedakan dengan makhluk ini, binatang yang itu. Ya naga, kuda yang merah, hijau, kuning, macam-macam. Bedakan saudara. Jadi yang kita hadapi ini perang tentang percabulan, tentang tamak akan uang, tentang kebencian, kita mau mengampuni atau tidak, ya, kita melekat pada Tuhan atau melekat pada uang. Itu jauh lebih penting kita urus daripada kita ngurusin antikris yang salah konsep selama ini. Saya harap kita mengerti. Jadi nggak usah bilang antikris. Antikris ada di rumah kita juga. Suami istri contohnya. Ini berapa waktu terakhir ini saya sering dengar ada orang ngomong gini. Aduh, jangan lagi coba merubah hidup kita. Merubah istri aja nggak bisa, merubah suami nggak bisa. Nah maka itu ayo kita berjuang untuk diri kita sendiri. Sudah benar atau tidak? Oke, supaya kita nggak lari kemana-mana. Lihat Matius 5:48. Plus 5. Iya, itu ayat yang saya paling takut. Bahwa saudara dan saya ditetapkan harus sempurna. Sama seperti Bapa di surga itu sempurna. Nah lu, orang Jakarta bilang. Ya, ini targetnya. Jadi daripada kita sibuk ngadepi antikris. Ayo ngadepin fakta sehari-hari. Dari bangun pagi kita sudah diganggu. Dengan khawatir, dengan uang, dengan benci, dengan jengkel. Macam-macam. Itu dari pagi kita bangun sampai malam. Nah, lebih baik kita ngurusin itu dah. Ya, antikris biarin. Si roh itu biarin. Setuju? Nah, tadi ada yang tanya tentang Wahyu 13 ayat 10. Coba kita lihat dulu. Wahyu 13 ayat 10 ini. Yang di studio boleh nanya juga ya. Ya, sini ya. Ayo, Wahyu 13 ayat yang ke-10. Jangan tegang-tegang. Ayat 10 udah. Mana udah, itu? udah keluar tuh. Ya, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jangan lupa kalimat terakhir. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, jadi kalau sudah ditentukan, ya nggak bisa lari, saudara. Mau lari kemana? Melihat penginjilan, saudara, ternyata bagi yang belum tahu ya, Korea dan Jepang itu negara yang paling sadis menyiksa murid-murid Yesus. Dalam sejarah para martir, saudara, ternyata Jepang dan Korea itu, saya nggak bisa cerita di sini. Ya sudah, kalau ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, diapakan? Mati itu indah loh, saudara. Jangan takut. Ayo kita jujur-jujuran saja.
Kalau toh kita nggak ditawan, nggak dibunuh dengan pedang, mati juga nggak sih? Tetap mati. Ya sudah. Tetap Oke, mati. lanjut. Iya, tetap mati. Ya sudah. Mungkin yang studio mau nanya atau yang di Zoom sebelum kita lanjut? Pak Paul. Yang di luar dulu ya. Oh, yang di Zoom dulu. luar. Pak Randy, Ibu Catherine. Ibu Catherine, boleh? Ya, yang di Zoom kita buka termin pertama ya. Nanti Anda juga boleh tadi tanya untuk yang tadi terlewatkan, mungkin Anda masih belum puas tadi ya. Galaksi silakan, Galaksi silakan. Mana tadi Galaksi? Kok hilang? Galaksi kok malah dia mau masuk, mau nanya tapi malah Galaxy Flips. Mau nanya Galaxy Z ini? Yang ada aja yuk, sama Ya, mau. yang lain. Kalau nggak ada kita teruskan. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Yang mau nanya bisa resen, nanti dibantu nyalain ininya. Ya, jadi pokoknya mulai hari ini bedakan antara antikris dengan si jahat yang ada di kitab Daniel, di kitab 1 Tesalonika 3, ada di Matius 24, Markus 13, Lukas 17, itu semua tentang akhir zaman. Oke. Dan di situ nggak ada kata antikris. Wahyu juga 22 pasal kitab Wahyu nggak ada satupun kata antikris. Daumara silakan. Itu Paulus Leon itu. Ya ini Daumara dulu, Daumara. Domara. Daumara silakan mikrofonnya dinyalakan. Daumara mikrofonnya dinyalakan. Nah, ya. Silakan. Langsung? Oh, malah mati lagi. Nih, Wah itu keren tuh dari Taiwan. ya. Menghadapi akhir zaman seperti injury time di permainan sepak bola. Betul. Ya. Daumara mikrofonnya dinyalakan. Mikrofonnya. Dah. Sudah nyala ya? Ya, silakan. Kalau seperti Pastor bilang, Papi itu kalau menyikapi tentang Matius 10 ayat 23 itu seperti apa? Pak? Tentang apa itu ya? Yang Saya nggak apa? hafal. Matius 10:23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ya. Itu dipakai oleh Paulus. Waktu dia disiksa di satu kota, terus pindah dia lari. Nggak apa-apa. Itu untuk penginjilan. Itu Kok untuk Matius 10 sih? Matius berapa tadi? Bukan dong. ya pokoknya kalau itu dia itu yang ya. penganiaya suruh lari itu ya. Enggak apa-apa. Paulus Matius juga lari 24 kok. itu. Ya, Matius Paulus juga lari. Jadi banyak salah kaprah saudara ya. Waktu Iya. saya pergi dari Indonesia, kok lari-lari pengecut. Oh salah saudara ya. Yang saya lakukan di Indonesia tidak sebesar yang saya lakukan di Eropa ini saudara. Dari Eropa saya bisa remote orang-orang yang di Indonesia. Artinya ketika kita melakukan sesuatu ya kita yang tidak boleh itu menyangkal saudara. Anda itu boleh lari, yang tidak boleh itu menyangkal. Jadi kalau sudah ketangkep Anda sampai ada misalnya nih ya nanti kayak kemarin tuh teman-teman kita yang kita baptis ulang para mualaf yang kita baptis ulang lalu dijegrek begitu. Anda nggak usah pakai retorika. Ya saya kembali kepada Yesus. Amin. Ingat saudara ya. Anda lari boleh, tapi kalau Anda sudah dipegang begitu kayak kasusnya Yudi Mulyana sama siapa lagi ya kemarin si Agustan, langsung aja ya udah itu saudara. Jelas. Warnamu jelas nanti. Amen. Tapi kalau kayak saya begini nggak masalah ya. Bu Ellen silakan. Ya, shalom Pastor, shalom Ya. Papi. Shalom. Saya tadi dengar di awal bahwa Papi bilang bahwa akan membahas Israel yang menurut rebel, bukan yang ada di Timur Tengah. Pertanyaan saya, apakah orang Israel atau bangsa Israel yang ada di Alkitab sama dengan bangsa Israel yang saat ini ada? Beda. Beda. Sudah campur semuanya. Tapi mereka tetap perlu Injil diselamatkan. Kita harus menginjili mereka. Maka itu ketika ada beberapa gereja selalu bilang mari kita berdoa untuk Israel. Kita berdoa kirim uang untuk bangsa Yahudi. Sebetulnya bukan itu. Kita harus memprioritaskan sama semua bangsa di dunia. Ya, para pengikut Hezbollah, pengikut Hamas, orang Irak, Iran. Semuanya dicintai Tuhan.
Yesus mati untuk mereka. Jadi fokus kita kalau bagi orang Israel itu jangan fanatik yang secara jasmani ada di Timur Tengah, jangan. Ya. Jadi beda ya Papi ya? Beda. Kita mencintai semua orang. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi Papi boleh ya? Pertanyaan Ya. satu. Boleh. Kalau yang tadi Papi cerita, antikris itu adalah orang yang percaya Yesus, Tapi nggak percaya urapan. yang ada di dalam gereja. Ya. Sebab selama ini saya dengar antikris itu adalah saudara sepupu. Enggak, bukan. Yang agama sepupu, bukan. Bukan. Itu baca aja 1 Yohanes 2. Mulai berapa ya antikris itu ya? Ayat 20. Mulai 20. Itu aja ya. Jadi Satu yang Yohanes pasal 2. 2 ayat 20, 21, 22 itu. Ya, mulai 20 itu ya. Nah, kalau ini kita agak sedikit berbeda, Bi. Cuman enggak masalah. Jadi ada garis besarnya. Jadi kalau tadi menurut Papi kan berarti antikris itu ada di dalam gereja kan? Ya menurut ayat ini Ya. masalahnya. Nah, kalau yang di dalam pengajaran dan komunitasnya kami, kita bilang begini, dia adalah antikristus yang menyangkal baik bapa dan anak. Ya. Misalnya dulu kan ada beberapa orang yang di framing bahwa gereja Katolik itu antikristus. Nah, itu kan dari Martin Luther. Jadi Martin Luther pertama kali waktu dia split dari Katolik, dia marah sekali. Si Olaf Schumann dia mencatat, ya saya lupa dia di bukunya apa, tapi Olaf Schumann yaitu misionari yang ada di Indonesia, dia tulis tentang Martin Luther waktu dia nyumpahin gereja Katolik adalah antikristus. Tapi kemudian di akhir hidupnya Martin Luther malah dia bilang orang Yahudi antikristus. Jadi yang mana nih? Dia sendiri bingung si Martin Luther ini kan. Nah, lalu saya mulai amatin 1 Yohanes 2 ayat 22 ini, P. Dia itu antikristus adalah yang menyangkal bapa dan anak. Apakah gereja Katolik menyangkal bapa dan anak? Ya enggak kan. Gereja Katolik kan mengakui bapa dan anak. Yang menyangkal bapa dan anak kalau dalam yang saya pahami yaitu tadi yang di dalam Al-Ikhlas itu, dalam surat Al-Quran itu, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi nggak ada bapa dan anak dalam Islam itu. Tetapi gereja Katolik, Buddha, Hindu, nggak ada masalah. Buddha, Hindu tetap mengakui Yesus adalah anak Allah kan. Konghucu semua mengakui Yesus adalah anak Allah kan. Yang tidak mau mengakui Yesus adalah anak Allah hanya Islam. Dan kedua, nanti ya, ini kan ayat 22 itu ya, tadi saya baca. Yang kedua itu adalah bahwa antikristus itu dulu dari kita, ya kan, ini. Namun dia tidak bersama dengan kita lagi, gitu kan? Bahwa antikristus sudah ada bersama dengan kita, tapi dia tidak dengan kita lagi, ya. Nah, Muhammad itu kan dulu Kristen. Nah, ini dalam pemandangan saya, saudara ya. Jadi ini adalah penafsiran namanya hermeneutik instrumen. Berdasarkan dengan teks, lalu sejarah, dan kita membandingkan dengan teksnya orang. Jadi Muhammad itu dulu Kristen. Dari mana kita tahu Muhammad Kristen? Karena dia menikah dengan Khadijah, anak seorang pendeta, keponakannya pendeta, dan walinya adalah pendeta. Di zaman itu tidak boleh menikah beda agama. Jadi saya amat sangat yakin sekali bahwa mereka menikah dengan cara Kristen. Lalu kemudian 15 tahun kemudian Muhammad ini kan mengaku ketemu dengan Jibril dan jadi mu'alaf, jadi Islam kan. Nah kemudian di dalam 1 Yohanes tadi dikatakan bahwa antikristus dulu bersama dengan kita, lalu tidak bersama dengan kita lagi, katanya begitu. Nah dulu Muhammad gitu. Jadi para mu'alaf ini adalah bukan orang Islam yang dari lahir yang antikris, tapi orang-orang yang dulu dari kita lalu nyebrang, yang tidak bersama dengan kita lagi, tapi mereka dari kita tadinya, sama seperti Muhammad dan para mu'alaf lainnya. Nah itu dalam pemahaman saya. Saudara boleh, ini adalah sebuah hermeneutik instrumen, saudara ya. Jadi saya membandingkan teksnya kita, letterless dengan membandingkan teksnya orang. Artinya Anda bisa berbeda dengan kita, ada satu yang pengalaman pribadi atau Anda punya pemikiran yang berbeda. Seperti Papi tadi ya, berbeda lagi. Papi mau nambahin? Enggak. Ada yang tanya tadi. Ini ada lagi nih. Iya. Ada lagi namanya Sadik, silakan. Halo, shalom. Iya, shalom Sadik. Saya mau tanya itu soal kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti yang untuk kedua kalinya. Itu datangnya itu di suatu tempat, apakah seperti di suatu tempat di Israel, atau dia muncul dari langit dan seluruh bumi melihatnya? Aku kok penasaran soal itu. Itu aja, Pak. Iya.
Kalau kita baca Efesus 1, bukan begitu Tuhan Yesus datang. Efesus 1. Bukan secara fisik. Ya. Lihat Efesus 1, Efesus 1 mulai ya, ayat 21 sampai 23. Efesus 1, 21 sampai 23. Efesus 1 ayat 21 ya mulainya ya. Sampai 23. Ya. Mana itu 21-nya? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah itu. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Bahkan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jauh lebih tinggi. Dari nama apa saja. Dari pemerintahan apa saja. Dari kerajaan penguasa apa saja. Jauh lebih tinggi. Nah, siapa dia? Ayat 22. Dan segala sesuatu bukan akan, tapi telah diletakkan di bawah kaki Kristus yang diurapi. Nah, antikris nggak suka ini. Dan dia, Yesus Kristus Tuhan, yang posisinya jauh lebih tinggi daripada apapun juga, pelan-pelan telah diberikan oleh Yahweh Tuhan Bapa di surga kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, sebelum saya sampai ayat 23, saya ingin stop ayat 22. Jadi begini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, Papa itu memberikan job description, ya, job dis, ya, pendelegasian tugas, ya, apa saja istilahnya. Antara Tuhan Yesus dengan kita gerejanya, di Efesus 1:22 ini ada garis tegas siapa Yesus dan siapa gereja. Ternyata begitu Tuhan kita naik ke surga yang kita peringati setiap tahun, maka Tuhan Yesus punya posisi yang paling tinggi, yaitu kepala dari segala sesuatu. Nah, job desk-nya ini jelas. Saudara dan saya adalah tubuhnya. Nah, ayat 23 terjemahnya sangat membingungkan dalam bahasa Indonesia ini. Saya baca begini. Walaupun Yesus itu hebat, tapi kalau hanya kepala saja, tidak punya tubuh, maka dia jadi menakutkan banyak orang. Masa kepalanya jalan-jalan kemana-mana, nggak ada tubuhnya? Nah, jadi ayat 23 Efesus 1 berkata gini. Sehebat-hebatnya Yesus, tanpa tubuhnya dia tidak bisa apa-apa. Masih ingat di Injil Yesus berkata, burung punya sarang, serigala punya rumah, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada gereja yang doktrinnya berkata, ingat loh, menjadi hamba Tuhan itu miskin, bantal aja nggak punya. Salah tafsirannya. Tuhan Yesus nggak bilang nggak punya bantal, tapi nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ayat itu dijelaskan oleh Efesus 1 ayat 22 ini. Jadi Yesus itu nggak akan datang sebelum tubuhnya utuh, lengkap. Begitu tubuhnya utuh, lengkap, kepala itu baru turun. Jadi bukan Yesus malah muncul di Bukit Zaitun di Israel. Nah, kalau Yesus muncul di sana, yang orang Australia, orang Indonesia, orang Amerika nggak kebagian dong. Ya. Jadi bukan secara fisik, tapi ini loh. Maka itu kembalikan tadi Wahyu 19. Pernikahan anak domba membuat Yesus lengkap jadi raja segala raja. Bukan 3D. Jadinya, bukan 3D. Tapi adalah sebuah Iya. kondisi ya. Amin. Tapi Kondisi. itu Mesiasnya orang Yahudi juga begitu, Be. Iya, iya. Bukan satu sosok orang, tapi sebuah kondisi. Oh, Jadi, orang Yahudi baru mereka tahu nih, melakukan Papi. itu. Jadi kayak Papi yang jelasin tadi. Iya. Jadi kalau buat mereka, kami inilah Mesias. Kondisi Amin. sekarang inilah kondisi mesianik. Iya. Sekarang ini Israel Betul. itu. Itu antikris yang gak suka Mesias ini. Nah itu Betul. makanya nanti akan perang nanti di Iya, zaman itu iya. mereka akan diperangi seluruh dunia itu. Nah itu Wih, tadi. hebat. Terima kasih. Jadi hampir Abang, sama yang tadi bagus persis, belajar. penjelasannya begitu sama, luar biasa. Ini banyak banget. Ntar yang di studio ada yang mau nanya boleh? Boleh. Pak Polder mau nanya dulu?
Silakan, itu ambil mikrofonnya Pak Paul Dere. Mikrofonnya Ada di meja. Iya. Salam Pastor. Shalom. Hanya singkat nih, kan ada tertulis, saya lupa ayatnya, tapi dikatakan banyak yang terpanggil, Sedikit yang dipilih. sedikit yang terpilih. Ya. Itu aja Pastor. Oke. Yaitu pilihan kita. Kalau kita sudah dipanggil, harus sampai jadi pilihan. Jangan cuma mau dipanggil. Karena dipanggil aja bisa melenceng kita. Oke, itu Pak Paul. Terima kasih Pak. Ya. Pak, Ya. saya nyusup dikit, Pak Paul. Boleh Pak Andi. Nah gini, suami istri tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ini ada lagi yang dicet katanya. Bekerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu pengertian saya, itu waktu kita meninggal. Ya kan? Kita meninggal yaitu kiamat kita, itu kedatangan Yesus kedua, itu pengertian saya sih. Pak benar tuh. Ya boleh saja nggak apa-apa. Bisa. Ah, Yang penting bisa. nggak sama-sama tanggung jawab sendiri. Iya. Maksudnya begitu Pak Andi. Nggak bisa bonceng. Nggak bisa bonceng. Nggak bisa bonceng. Nggak bisa bonceng. Kalau- Jadi makna metaforanya majasnya begitu. Enggak kan banyak orang Pak Paul bilang, oh istri situ udah ke gereja, saya nitip doa. Mana bisa? Nggak bisa. Bisa mau nitip-nitip. Iya. Jadi Emang menurut saya, mau nitip cuk-cuk bisa. rapture atau kiamat Iya. atau Tuhan Iya. Yesus datang ya waktu kita meninggal. Oke. Boleh. Ya, ini ada Pak Pendeta Max dari Taipei. Mau Ya, tanya Pak apa? Max silakan Pak Max lalu Yosua ya. Silakan Pak Max. Halo, shalom. Shalom Pak Max. Malam. Iya, saya masih mau terus belajar. Selamat malam Papa, selamat malam Ko Paul ya. Ya, malam. Itu saya cuma mau nanya tuh, Papa pernah jelasin kita di Taipei soal nggak jauh-jauh sih dari pengangkatan rektor. Coba mau dijelasin lagi Pak. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Nah, ini Saya tadi. rasa ini ya menjadi acuan banyak hamba. Iya, betul. Iya. Kalangan dulu kan 1 Tesalonika 4 Mm-hmm. 16 Ya. 17 itu loh. Pak. Tanda-tanda Ya. dari penghulu terus yang masih tinggal kita terus kata kuncinya kan di dalam awan kan gitu, kita bersama-sama Nah. di dalam awan. Ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Oke, dari, nanti yang dalam awan Pak Paul jelaskan. Papa kan jelaskan di gitu. konteks 1 Tesalonika 4. Paulus nulis untuk keluarga yang mengalami kedukaan. Ya. Ayat berapa itu? Empat, Jadi ayat bukan awalnya. yang awal. Awalnya. Jadi ini loh konteksnya. Karena Ayat orang-orang 15. ketakutan tentang antikris, maka itu maunya diangkat semua. Nah padahal di 1 Tesalonika 4 ini nggak bilang pengangkatan, tapi bicara tentang orang meninggal. Ini mana itu Ayat ya? 15, Ya, yang ini merah. kami katakan kepadamu dengan firman Yahweh. Kita, bukan. Yang sebelumnya. Paling Yang awal itu, tentang Mas. orang mati. Sorry, 14 tadi. 14. Karena kalau kita percaya Islam mati, ya, yang meninggal ya. Iya. Entar. Tapi ayat Bukan. itunya aja, selanjutnya Yang pertama. 13. Nah, 13 ya. Jadi jangan keluar dari konteks ayat yang ditulis sebagai perikop ayat pertama ini ya. Selanjutnya, saudara-saudara, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, karena hamba-hamba Tuhan yang khotbah akhir zaman itu, ini digatuk-gatukkan kata orang Jawa, dipaksakan masuk. Kotak-katik gatuk. Iya, otak-atik gatuk. Iya. Ya kan? Saudara, ini bukan tentang rapture, bukan tentang akhir zaman. Ini tentang orang keluarga yang berduka cita karena ada yang meninggal. Meraung-raung menangis. Lalu Paulus menjelaskan, enggak akan kita nanti kedahuluan. Nah, di udara di awan-awan ya, love ya. Bu ini tolong fotoin dari sana boleh Bu ini. Ya. Dia fotoin kita. Enggak apa-apa. Iya, Kevin, ini dari jauh sana. That's a picture. Iya, Ondel. keren. Nah, ini tadi yang 1 Tesalonika 4:17 ya, Saudara ya. Tadi udah saya bukain The Net Bible ya. Kita lihat The Net Bible. The Net Bible itu saya tidak berkata terjemahnya benar, tetapi dia kalau ada terjemahnya Mirip. kurang pas, agak jauh ke sana supaya kelihatan studionya semuanya. Ondel. Jadi kalau ada Further, ya. kalau ada yang di The Net Bible itu kalau ada terjemahan yang dia bertentangan satu sama lain, dia akan tunjukkan bahasa aslinya.
Lalu dia Net, ya? akan cerita The Net Bible. Makanya saya suka pakai ini karena NET ya, net. NET, New English Translation. Lihat ya. Then we who are alive, who are left, yang masih ada, will be suddenly caught up. Tuh, caught up. Apakah caught up itu berarti naik? Ternyata dia terangkan caught up itu bukan naik loh. Or snatch up. Snatch, ya. Snatch. Ditangkap. Iya, dari kata arpaso. Arpaso itu snatch up. Snatch up itu snatch namanya ya. Snatch up itu ya. Nah, implies that the action quick and or forceful. Suddenly. Jadi kita yang masih hidup. Nah, dia. Terus jadi apa maksudnya saudara? Kata arpaso itu nanti juga artinya apa saudara? Itu seperti dissolve saudara. Jadi kita langsung rubah. Ada di sini. Bukan kemana-mana, ada di sini. Terus ada kata tadi ya. With them in the clouds. Kenapa bilangnya the clouds? Kenapa? Apakah seperti Sunggokong, Be? Naik awan. Seekor kera sakti, ya kera sakti, naik awan kayak Kwan Im gitu kan. Ternyata nggak gitu, saudara. Artinya clouds itu kalau Anda lihat ketika waktu Salomo berdoa itu, lalu Salomo membesarkan khotbah itu, terus tiba-tiba awan kemuliaan turun itu, Be. Iya. Nah, itu yang namanya di awan, Be. Karena awan Shekinah kemuliaan, glory, Shekinah glory. Itulah oke. Shekinah glory, clouds itu. Jadi bukan kayak kera sakti itu, Be. Awan-awan naik kayak Sunggokong gitu, Be. Dan yang ketiga kata di air. Kenapa nggak bilang uranon, tapi bilangnya air? Kenapa nggak bilang sky? Sky Tapi atau bilangnya cloud. air. Dia Dia ada di udara, di sini. Amin. Dalam hembusan nafas kita ini. Haleluya. Jadi ada di sini dan itu ada dalam Shekinah glory karena kita dipenuhi dengan Shekinah glory orang-orang percaya ini. Jadi waktu Yesus datang, sangkakala terakhir kata kuncinya tadi, sangkakala terakhir berarti sudah ending. Ya. Kalau Wahyu 11 tadi sama Wahyu 19, dua saksi Allah itu sudah dibunuh dan dibangkitkan. Ya. Nah, itulah kebangkitan itu. Jadi kata cloud tadi kata rapture-nya itu, dari kata rapture itu bahasa Latin ya, Saudara. Jadi kalau Anda lihat 1 Tesalonika 4 ayat 17 dalam Vulgata itu tulisannya rapture. Ya. Nah, rapture itu bukan diangkat, bukan, tapi snatch, tadi arpaso. Kedua, ya, artinya sekejap mata, ya. Dan kedua kata clouds, artinya itu Shekinah glory seperti bait Salomo. Waktu Salomo berdoa, lalu semua imam-imam itu ruangan bait suci itu dipenuhi dengan awan kemuliaan. Tersungkur mereka semua kan ada awan kemuliaan. Ketiga kata air, bukan uranon, tapi di air. Dalam bahasa aslinya ini bukan dari kata uranon. Coba kita buka ya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nah, kita buka dalam ini ya. Kita buka 1 Thessalonians 4 ya, 4 ayat 17. Kita lihat ya, sama-sama ya. Lihat, satu kata, ini tadi ya, kata arpaso, harpa gesometa, ini ya, arpaso, harpa will catch away, ya. Terus nevelais, kata nevelais dari kata the clouds. Lalu ya nanti ada kata tadi in the air. Nah ini kata aera. Ya dia nggak pakai uranon. Seperti Elia uranon, ya kan? Elia naik ke uranon, Yesus naik ke uranon, ya kan? Tapi dia bilang in the air. Ini bahasa Yunaninya udara ya air. Kenapa nggak bilang ya breath? Nafas kita. Jadi ada di sini, nggak 3 dimensi perkiraan, tapi ada di sini. Langsung rubah. Saat itu langsung masuk kerajaan 1000 tahun itu tadi, Bi. Pemerintahan raja segala raja, kita jadi raja-raja kecil itu tadi, manusia setengah dewa itu. Itulah penjelasan kata rapture, Saudara ya. Jadi ada 3 hal tadi ya. Satu, itu dari kata arpaso, rapture-nya itu ada kata arpaso, snatch, sekejap mata. Kedua, clouds-nya itu bukan Sunggokong naik awan, Yesusnya naik awan, ke Rasakti, kayak Kwan Im begitu, bukan. Tapi clouds Shekinah glory. Ketiga, ketika cerita tentang diangkat ke udara, bukan ke langit, bukan uranon, tapi dari kata air. Itu ya, 3 hal itu. Semoga ini jelas ya, bahwa konsep 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini ada 2 kesalahan. Satu, mereka tidak memperhatikan sangkakala terakhir, jadi maunya diangkat duluan. Tapi padahal itu sangkakala harus yang terakhir. Kedua, tadi konsepnya adalah bukan diangkat terbang, tetapi
langsung dalam sekejap mata Berubah. kita di sini dirubah. Ya. Yang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup langsung rubah. Ubahkan. Langsung rubahkan. Jadi Begitu ya? bedakan ya. 1 Tesalonika 4 itu nggak bicara tentang akhir zaman, tapi bicara tentang orang yang meninggal. Iya. Kita nggak boleh bersedih karena ada pengharapan. Oke, lanjut. Pak Yosua silakan. Pak Yosua. Ya, shalom, Shalom. dan Shalom. saya ingin bertanya nih. Tadi saya ikut di tengah, udah telat sejam. Tadi Kodet sempat bilang bahwa antikris kita adalah antikris yang sebenarnya yang kelihatan di depan mata, yang contohnya keluarga kita yang bermain judi, melakukan zina, menolak Kristus, ini itu semua segala macam. Nah, saya tuh di gereja sering, bukan sering sih, tapi beberapa kali ikut seminar gitu ya, sampai seharian 8 jam gitu dari pagi sampai malam. Ikut seminar tentang antikris, Kopilip dan Kopaul gitu ya. FYI, gereja saya di GBI Paniko gitu ya. Nah, yang mana GBI Paniko ini banyak mengatakan bahwa antikrisnya itu adalah contohnya ya beras dimasukin ke dalam tangan, terus diarahin ke pintu, terus kemudian pintu bisa dibuka gitu ya. Kemudian sekarang kan Itu Harry Potter. Sudah Harry Potter. sekarang kan zamannya kalau di Indonesia itu ya cashless ya. Jadi kalau cashless. bayar makanan di Indonesia nggak mau lagi pakai duit cash gitu, duit lembaran. Nah, jadi kita udah diarahkan untuk cashless gitu loh, bayar pakai QR dan lain-lain gitu loh. Apakah dengan cara pembayaran seperti itu kita sudah digiring ke sana? Karena ada info memang katanya seperti itu dari seminar yang saya ikuti nih, Kode dan Paul gitu. Dan kemudian dikasih lihat bahwa Illuminati, dan kemudian contohnya adalah panglima Illuminati itu adalah Obama. Illuminati ini kan alirannya Daniel Supanat ya. Tahu? Nggak tahu ya. Daniel Supanat. Nah, ini maaf sebentar kok Paul. Nah, kemudian adalah Obama yang menunggang kuda putih. Pokoknya macam-macam deh. Kemudian di kantornya di Eropa, kantor Google atau apa gitu saya lupa. Itu tuh ada lambang-lambang Illuminati, mata satu dan lain-lain. Nah, itu gimana tuh Koden? Ya, nggak apa-apa. Ya, fokus kita ke Alkitab, bukan ke yang lain-lain. Ya, fokus kita ke Alkitab. Jadi jangan takut pakai QRIS yang ada di Eropa. Wow. Nggak usah takut. Semua Wah. akan berubah nanti. Yes. Itu dia. Wah, ini nggak pernah janjian saudara ya. Ini nggak pernah janjian. Jadi Ya. saudara jangan takut. Ya, Kevin. Nah, nanti biar Kevin dulu nanti saya jelaskan. Silakan Kevin. Where do you think Oh ya, use the Ya, microphone. mikrofon. where do you think the Antichrist Christ? is going to be located? In like which category or which kind of population of people or which environment? No. Antichrist is not a person, not one person, but the spirit. The ambience, the kondisi. Ya, ada kondisi orang Yahudi aja bilang kondisi kok ya, bukan satu orang. But still, in which kind of environment? Because it's not openly going to be like satanic people or like Ya. it's going to be in secret, right? So No, which, no secret. They're real. yeah, but Yeah. I mean like Konspirasi they're teori, not what you gonna mean? be open about like I'm the Antichrist and No. like that. Ya. So my question is, in which kind of environment or which is it going to be rich people? Is it going to be like some random people or group? Is it? The situation, not a person. Ya. Both of the Christ and the Antichrist is not a person, but it's something like the kondisi, the ambience, the atmosphere, the messianic era, the Antichrist era. It's not like it's not referred to some person. Like the Illuminati or No. That's what I want to explain in bahasa Indonesia. Don't worry about that. The last question.
ask about the Illuminati, the symbols, the one eye, something like that, and about the microchip, the Freemason, and many charismatic church afraid of the Illuminati, the Freemason, and some conspiracy theory. But I do not believe in the conspiracy theory, etc. Jadi saudara, tadi pertanyaannya Kevin sama dengan pertanyaannya Yosua yang terakhir ya, tentang Illuminati, Antikris, ya itu dari beberapa aliran gereja sangat kentang ya, kayak Pak Timothy Ardono sama Daniel Sumarang. Saya ikutin semua itu saudara ya, termasuk sampai itu Aruna yang di Semarang itu ya. Jadi saudara gini saudara ya, banyak orang takut dengan microchip. Saya pernah dimarahin sama pendeta di Belanda masalah, enggak apa-apa pakai microchip. Saya bilang emang kenapa? Antikris itu vaksin ya, diributin juga. Vaksin diributin. Selama Anda tidak menggunakan vaksin, ya kalau divaksin jangan mau di jidatnya, cuma ada disuntik di batuknya begini. Ingat tanda antikris itu harus di tangan kanan loh saudara. Ya Matius di dalam Wahyu 13 ya itu di tangan kanan dan di jidat, di dahi. Masa kamu divaksin di dahimu saudara, kan aneh. Ya, lo itu kan pakai termometer itu, lo itu bukan itu nggak diapa-apain kecuali ada divaksin dicucus di jidat. Nah itu Anda jangan gitu ya saudara ya. Jadi itu pun sebetulnya nggak seperti itu ya, kedatangan itu nggak seperti itu. Jadi satu, Illuminati, Freemason itu mereka semua tidak menyangkal Yesus sama sekali. Bahkan di antara mereka banyak orang yang percaya pada Tuhan. Saya kenal beberapa orang Illuminati di Belanda ini, jadi saya tahu persis ya, mereka memang upacaranya, pelantikannya itu seperti kayak agama ya. Tetapi sebenarnya nggak begitu. Itu seperti kalau Anda lagi dipelonco di BINUS atau lagi dipelonco di universitas, ada upacaranya cium bendera, ya sama seperti itu. Ya, nanti Kevin after this. Dan kedua, ya microchip. Ya, the microchip itu tidak berarti apa-apa, saudara. Karena nanti justru, ya, kalau di dalam teologi yang saya pelajari, dalam wahyu yang saya pelajari, justru nanti, ya, kalau Islam itu bukan Islam yang dari lahir ya, tapi orang-orang yang convert ke Islam karena menyangkal Bapa dan Anak dan mereka berasal dari kita. Nah, Islam ini menyiapkan satu perdagangan syariah, namanya ekonomi syariah. Di dalam ekonomi syariah Anda boleh pakai bank, justru tidak boleh pakai bank, itu kan dihancurkan ya, nggak boleh pakai perbankan, itu haram. Tidak, apalagi microchip, ATM aja nggak boleh, kredit bank saja nggak boleh, apalagi microchip. Jadi itu nanti justru akan dihancurkan oleh mereka. Nah, tapi intinya, kalau kita, itu kan tadi detail secara kasat mata. Tapi kalau dari Papi tadi menjelaskan, itu bukan sebuah tren atau apa. Itu kan tafsiran bebas kita, saudara, hermeneutik instrumen. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, yang paling penting justru sebetulnya adalah sistemnya. Ya, mengapa kita tidak boleh berjual beli tanpa tanda itu? Jadi tanda itu bukan merujuk kepada satu organisasi. Zaman itu sudah tidak ada lagi, so itu sudah hancur-hancuran itu. Karena kedatangan antikristus itu nanti bersamaan dengan bencana dunia yang luar biasa loh itu ya. Dari mulai kuda putih, apalagi masa Barack Obama orang hitam naik kuda putih rada lucu juga ya. Rasanya kan kuda putih, penunggang kuda putih ya. Barack Obama hitam. Dan segala macam nggak. Terus ada lagi bilang dia membawa tokso katanya kan. Apa itu tokso saudara? Oh itu racun, vaksin tuh katanya kan, membawa panah itu ya, dalam bahasa Yunani kan tokso. Tapi sebenarnya kata tokso kalau kita lihat ada di dalam Kejadian 9 saudara. Pelanginya Nuh itu loh, LGBT itu loh saudara ya. LGBT itu kan pelangi kan, itu dibawa Nuh Tuhan memberikan pelangi kepada Nuh. Tapi tokso yang sama itu nanti diberikan di dalam kuda putih. Kenapa? Dunia aman, sehingga LGBT pun aman, sehingga damainya dunia itu 1 Tesalonika 5:3, 1 Tesalonika 5 ayat 3, semua damai aman katanya kan, damai yang semu ya. Bagi Israel nanti akan aman damai, tapi itu semu. Kalau Anda melihat hari ini di Israel, di seluruh Israel ya, 2 tahun yang lalu bulan Juni ada demo gede-gedean itu ya, bendera LGBT itu di seluruh Israel nih. Di semua kampus, di Haifa, di Tel Aviv, di Hebrew University, Jerusalem University, itu semua bendera LGBT di sepanjang jalan itu loh. Itu artinya damai yang luar biasa, sampai LGBT aja tenang, boleh di sana. Nah, jadi penunggang kuda putih itu ada yang bilang itu vaksin corona, karena kata tokson membawa mahkota, crown katanya. Corona itu kan crown katanya bilang.
Nah, itu boleh. Kalau mau nafsirkan gitu boleh saja. Tetapi pada kenyataannya itu nothing happen kan dengan corona ini kan. Apa-apa. Nah, itu penjelasan secara ininya ya, bahasa aslinya. Kevin. Lupa. There was a question about also the end times. I don't know if people are familiar with Project Bluebeam. It's also actually a classified CIA document, if I'm right. I think it's classified, but people have leaked it. I don't think it's openly for everybody to like search up. But that is also part in the project. They are mentioning about a artificial Intelligent. Yeah, artificial alien invasion with real weapons, but like a lot with holograms and stuff to get the world in a chaos, to get to a one world government. So like everybody comes together as a one world government to fight the aliens. And do you think that that is part of the Antichrist, or that is the Antichrist, like the upcoming one world government? Ya, saudara Kevin ini nggak bisa bahasa Indonesia karena dia orang Belanda, tapi hebat tuh dia bisa ngikuti bila kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, Kevin, many preaching made the church confused. We have to separate with a real line between the Word of God and the issues of the world. You have to make separation. Don't be confused about that. Ya. Ulangi nih bahasa Indonesia itu penting, Be. Jadi saudara, khotbah-khotbah akhir zaman itu membuat orang jadi pusing, jadi bingung. Nah, kita harus membedakan loh. Pengetahuan ini bertambah luar biasa. Bedakan dengan yang tertulis di Alkitab supaya nggak rancu. Kevin ini umur 17 tahun, saya juga kaget. Ternyata dia cukup banyak baca. Ya, I'm proud of you, Kevin. Only 17, but you know many things. That's how I came to Christ. I saw the whole world was being a bad place, and Haleluya. I saw the world was a lot of devils and Illuminati and all of Freemasonry. Because of that, the teaching of Jesus, the Lord's Prayer, your kingdom come, your will be done, so the world will be as a heaven. Ya, ini anak ini luar biasa. Jadi mulai hari ini pisahkan saudara, pisahkan. Ya, kalau kita baca Daniel 12 ayat 3, dikatakan Daniel meteraikan kitab itu, sembunyikan sampai pada akhir zaman, orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Amin. Ya, kita harus bersyukur pengetahuan ini. Jadi tolong makin banyak saudara baca, jangan dicampur-campur, itu bingung nanti. Pisahkan. Oke, lanjut. Betul. Ibu Dunanti silakan. Wah, ini tambah seru ini. Iya, selamat malam. Jam berapa ini? Ntar nggak kelar kita nih. Tambah banyak yang nanya. Bu Dunanti silakan. Karena jam 6 kita harus selesai ya. 20 menit lagi ya, Pi ya. Iya. Oke, Bu Dunanti lanjut. Ya, shalom Papi Daniel, Pak Paul. Ya, shalom. Shalom. Membaca Matius 24, ada yang dibawa, ada yang tinggal. Dan Pak Daniel, Papi bilang lebih baik kita yang ditinggal, yang ikut berperang. Nah, sementara kita selama ini berpikir, ya maunya kita yang dibawa, gitu kan? Karena khotbah yang menakut-nakuti tadi. Terus? Jadi, iya. Jadi yang dibawa itu dibawa kemana? Jadi kita yang ditinggal ini yang harus tetap berjuang gitu ya. Tapi melawan si antikris ini. Gak usah dilawan. Biarin usah kalah kok dilawan. Gak usah. Pokoknya tadi ya, Matius 24 ayat 37. Seperti halnya pada zaman Nuh. Kita gak boleh keluar dari konteks ayat itu. Nah, di zaman Nuh itu yang ditinggal itu yang selamat, Nuh sekeluarga. Yang diangkat itu yang hilang, mati. Itu aja. Jadi dia lenyap lah ya.
Iya, Pak, ya. Wah. Udah. Nah, sekarang yang sangkakala itu maksudnya bagaimana? Apa bunyi? Kan ada 7 sangkakala. Nah berita, nah itu tadi. Jadi sangkakala itu bukan tiba-tiba ada malaikat di pojok langit sana. Oh, itu bukan. Sangkakala itu berisi berita dan itulah firman Tuhan. Sekarang ini kami berdua sedang meniup sangkakala untuk menyadarkan kita yang salah. Itu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu whistleblower itu loh. Biasa Ya, ya. kalau orang-orang ini, oh ini penandanya nih siapa yang ngasih peringatan nih, gitu ya. Nah kita ini pembawa peringatan. Nah nanti ada pembawa peringatan yang terakhir. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu angka? Belum tentu, karena kata 7 kan berarti sudah pemberitaan yang paling terakhir. Namanya 7, akhir yang paling akhir. Makanya kata angkanya 7. Jadi itu ada sebuah majas metafora. Kalau mau diartikan 1, 2, 3, 4, 5 bisa, tapi pokoknya paling terakhir. Intinya kan paling terakhir kan. Kita Gitu. tahunya itu yang terakhir. Kita Ya. tahu nanti. Ya, pasti akan tahu. Kita akan tahu. Kan Tuhan bilang, tanda langit kamu bisa tahu, tanda zaman kenapa kamu nggak bisa tahu. Harusnya kamu tahu, kata Tuhan Yesus kan. Oke. Jadi kita pasti akan tahu. Kalau ketika saat itu tiba, kita tahu nanti. Tapi yang penting apa? Kita tadi tekun, berjaga-jaga. Jaga-jaga. Yang menikah tetap menikah, yang kerja di toko tetap di toko, yang tadi kan Iya. satu di ladang, satu yang ya kan pada kawin mengawinkan, semua tetap lakukan. Jadi jangan terus kayak dulu kayak kakak saya ya pergi ikut sama Pak Sitompul dulu itu ya. Kasihan amat dulu sampai aduh buang waktu bener kamu ya 2 tahun buang waktu sia-sia akhirnya. Kan begitu kan? Iya. Sampai akhirnya saya menikah, ya kakak saya nggak datang. Saya menikah kakak saya nggak datang, gara-gara itu kasih tombol. doktrin itu. Iya. Kan sedih sekali kan harus kumpul keluarga gara-gara sampai tak tanya Pak Pendeta kapan. Namun jawab Pipi. Saya sampai jengkel sekali waktu itu. Iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi jangan terframing dengan pengajaran-pengajaran. Pokoknya saudara nanti tahu semua kapan itu tiba saatnya kita tahu. Yang penting sekarang tadi ya di awal tadi udah dikasih tahu. Bertekun, jangan sampai lalai, jangan sampai lengah. Lakukan tugas kita tiap hari bekerja, ya yang bekerja ya bekerja, yang sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, wanita karir, ya orang-orang yang bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh dengan benar di dalam Tuhan, dalam kekudusan, dalam cinta kasih. Amin. Oke, terus lakukan ya dengan hormat, tapi dengan penuh cinta, semakin tambah cinta. Kita lakukan pekerjaan kita diakonia, marturia, memberitakan Injil dan juga. Tapi tidak perlu Anda jual-jual semuanya dijual lalu Anda pergi naik gunung Terus diem-diem. terus diem ya terus apa nyanyi rame-rame di gunung untuk melarat semua. Jangan saudara, kasih apalah. Kalau mau gitu kasih saya ya. Kevin mau tanya lagi? Boleh Kevin. Habis Kevin ini ya Bre lalu Tasya, Anita. Yo, Kevin. Terima kasih Pak Daniel, Pak. Sama-sama. Ya, udah nanti. Kevin. How can we prepare as an individual for the Antichrist or for the end times? Oke. Revelation 14 verse 12. Ya, karena tadi enggak bahasa Indonesia enggak ngikutin. Jadi Kevin tanya, bagaimana cara persiapan kita? Kembali ke Wahyu 14 ayat 12. Open Baring 14 12. Oke, lanjut. Ya. Nah. Bre, sambil nunggu Kevin ya. Bre silakan. Ya, halo Pak, Bapak-Bapak. Saya mau tanya, saya masih bingung tentang kebangkitan, Pak. Nanti yang sudah meninggal, rohnya akan turun lagi menjemput tubuh yang sudah jadi tubuh kemuliaan, yang bangkit dari kubur, atau tubuhnya bangkit gitu, Pak. Lalu menjemput rohnya. Lalu jika dikremasi, akan seperti apa, Pak? Ya. Kebangkitan itu. Kita tunggu aja, Bre. Karena kita belum sampai ke situ. Daripada capek-capek. Mungkin dia maksudnya gini, Bi. Apa? Boleh nggak dikremasi? Karena pendeta Oh, iya. bilang nggak boleh, Bi. Kalau kremasi jelas salah. Karena Tuhan berkata yang dari debu kembali ke debu, bukan ke abu. Tapi tidak perlu didebat di sini. Jadi kalau ada yang mau kremasi ya silakan. Kita itu rahasia Tuhan. Kita nggak bisa tahu. Pokoknya apa yang tertulis ya sudah. Ada yang bilang tapi di Belanda ini mahal kuburan. Di Singapura lihat mana kuburan mahal. Nah kalau sudah sakit keras ya balik Indonesia lah. Tanah masih banyak. Maaf. Ya. Bre maaf ya Bre. Itu kan maksudnya pertama itu ya, Bre ya.
Masalah kremasi ya, Bre. kurang lebih seperti itu. Ya, pokoknya kita tunggulah Bre, kita nggak tahu. Yang penting itu Wahyu 14 ayat 12 ya, semua kita lakukan. You understand? Already? Oh yeah. Ya, oke, good. Yeah, about the cremation when we die, should we bury in the grave or cremation? Cremation. With the fire. And some old pastors say it's not allowed to be burned in the fire, but you have to be very natural oxidation. From dust to From dust. dust to dust. Not from dust to ash. Tetapi kalau dalam chemicalnya, saya kan dulu asisten kimia, itu hasil akhirnya itu tetap sama, karbon. Oke. Hasil Ya. akhirnya tetap sama karbon. Hanya bedanya ini butuh 20 tahun, yang ini 1 Cepat. jam. Oh, Cuma beda itu ya, doang. nggak apa-apa lah. Nah, itu udah penting tapi Ya, nggak sebetulnya. penting. Ya udah, lanjut. Ya. Apa lagi? Oke, Tasya. Silakan Tasya. Tinggal 7 menit. Ya, habis Tasya Anita ya. Mana? Tasya, mikrofonnya ya. Shalom, Shalom. Pastor Fauzan, Shalom, Ya, Pastor Dani. langsung aja, langsung. Gini Pak, kalau untuk persoal yang tadi yang sistem barter itu tahun 2019 itu udah ada 5 negara Islam yang mau membuat sistem itu Pak, dirham sama dinar. Itu yang saya baca, mereka untuk mengantisipasi sanksi dari Eropa sama Amerika. Jadi tahun 2019 itu mereka, kalau yang saya baca ya, Malaysia, Turki, Oman, Qatar, sama 5 waktu itu, mereka bikin Konsorsium. Konsorsium namanya. Seperti Euro, Ya, toh? kayak Uni Eropa Uni gitu kan. Eropa. Jadi tadi tuh sistem tuh barternya itu dirham, perak, dinar itu emas. Nah, Emas. tahun 2024 ini ada 9 negara Pak dari Liga Arab mau bikin. Nggak apa-apa, Ya, nggak Tasya, apa-apa. biarin. Nggak apa-apa. Paling penting Jadi- kita bisa makan. Tadi yang digarisbawahi adalah begini loh saudara ya. Anda jangan dibingungkan dengan fenomenanya saudara. Fenomena itu hanya kita membaca. Yang paling penting itu persiapan kitanya mesti ngapain. Bukan fenomenanya saudara ya. Kita tetap tekun, setia di dalam kekasih dan kekudusan, kerja seperti biasa. Kalau kita melihat itu, kita hanya untuk melihat pertanda. Kita amatin aja. Tapi jangan terjebak terus kita langsung pusing ya. Saudara, yang penting itu ya, saudara ya. Jadi jangan terjebak dalam fenomena, tetapi kita melihat fenomena itu supaya kita melihat kapan, ya. Jadi tetap lakukan tugas kita seperti biasa. Anita Permana. Ini ada satu lagi, Paulus Leon, kenal Pi? Siapa? Kayaknya orangnya Pak dari Papi nih, Paulus Leon ini. Nggak Anita tahu. Permana, silakan. Ya, selamat siang. Malam. Sore. Sore. Oh, ini orang pesat, ini orang hebat. Koden mau nanya. Ya. Waktu Wahyu 7 itu kan ada yang diselamatkan 144.000 dari bangsa Iya. Israel. Itu suku Yehuda, masing-masing 12.000 ya, Yehuda, Ruben. Tapi di situ tidak ada suku Dan. Itu karena apa ya? Jadi ada Manase kan sama Yusuf. Disebutnya bukan Efraim tapi Yusuf dan Manase. Terus yang lain udah ada Simon, Lewi, Saskar, Sebulon, Benyamin gitu ya, Asher. Tapi suku Dan-nya nggak ada. Ya, Terima kasih. karena arti dan itu adalah hakim. Nah, kalau kita baca Matius 5, Tuhan Yesus paling tidak suka kalau kita menghakimi orang lain. Biar hakim itu tetap Yesus Kristus Tuhan saja. Ya, maka itu kalau kita suka menghakimi orang lain, bisa-bisa kita lepas dari keselamatan. Itu Anita. Oke, lanjut nih. Terakhir ya. Ya. Habis Paulus Leon, habis itu Kevin menutup pertanyaan ya. Paulus Leon, silakan. Halo Koden, ini Paulus Sandeho Koden. Oh, orang hebat. Ya, gimana? Ya Koden itu kan di mana? Di Wahyu ya, ada peristiwa itu kan 3,5 masa Ya. sulit. Di Daniel juga ada. Uh-uh. Itu mulainya kapan dan berakhirnya kapan perhitungan 3,5 masa sulit Iya. itu? Apakah ketika pada waktu nanti
peperangan itu apa gimana ya? Iya. Atau sekarang udah mulai terjadi itu? Oke. Saudara, ini bukan cuma untuk saudara saya ini Paulus, tapi untuk semua kita. Kitab Wahyu itu kitab misteri. Kenapa kitab Wahyu itu kitab rahasia? Ya sebab Papa di surga sangat kenal kita. Ya, kitab Wahyu itu tidak berurutan kronologis. Kenapa? Supaya kita nggak kurang ajar. Maaf, misalnya gini ya. Kalau Papa di surga menuliskan Wahyu itu kronologis, bisa diikuti tahun sekian, bulan sekian. Sadar nggak kita akan berkata, jangan bertobat dulu, tunggu hari itu terus besok. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Paulus tentang 3,5 tahun, 7 masa apa, udah kita nggak usah panik. Itu rahasia Tuhan. Mau diotak-atik, mau dibongkar kayak apa Alkitab, kita tidak akan ketemu jawabannya, sebab itu rahasia Papa. Yang penting lagi sekali Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus dan iman kepada Yesus yang tidak menyembah, ikuti roh zaman ini. Udah, karena kalau kita maksa ingin tahu kapan, ya kita capek sendiri loh. Ya, itulah Papa kita. Ya, ada rahasia. Nah, supaya yang masih banyak mikir, coba buka Ulangan 29 ayat 29. Terakhir ya, karena saya harus pergi ke kota lain ini, ada pelayanan. 29 ayat 29, nanti siapkan Pak Paul Dere berdoa penutup ya Pak Paul Dere ya. Ya. Ulangan 29 ayat 29. Kita baca. Lihat ini, mana dia? 29 ayat 9. Ayat 29. 29 ayat 29 ayat terakhir. Ya. Mana ini? Ya, hal-hal tersembunyi. Ya, hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, ialah bagi Yahweh Tuhan kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Kenapa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini, firman ini. Jadi bukan cuma untuk Paulus dari Taipei, ayat penutup yang hebat. Betul. Ya sudah. Masih banyak rahasia yang belum terbuka. Kita tunggu saja. Ya, hari demi hari jalani hidup tetap takut akan Tuhan. Seperti kalimat terakhir ayat 29, Ulangan 29. Supaya kita melakukan segala perkataan firman ini. Ya, jadi tidur yang nyenyak ya Paulus tentang 3,5 tahun kapan, gak ada yang tahu. Oke. Ketemu di Jakarta. Yo, tanggal 10 nanti. Oke, thank you. Ya, welcome. Situ berdiri belakangnya Pak. Oh ya, supaya kelihatan. Ini pas bener Pak. Ini ada Pak Paul Dere mau berdoa untuk kita New York, semua Boston. dari Boston. Persis sebelahnya lagi, kurang geser lagi. Supaya kelihatan. Ya, nah bisa duduk sini aja enggak apa-apa. Ya, Kelihatan enggak? belum. Nah, itu dia. Silakan. Saudara-saudara kekasih dari Yesus Kristus, baik yang di Zoom maupun di studio bersama Pak Daniel dan juga Pastor Paul dan Semua yang ada di sini. semua yang ada di sini, mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk mengakhiri Zoom ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau sangat baik sehingga Engkau bisa berada di sini Tuhan karena kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus bagi saudara-saudara terkasih di dalam Zoom ini yang sudah hadir dan menanyakan apa-apa yang mereka perlukan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Tuhan berkat kasih anugerah-Mu menyertai kami semua. Bagi yang kami memerlukan hikmat pengertian, Tuhan memberikannya. Dan bagi yang sedang sulit, apapun Tuhan menolong. Dan Tuhan sendirilah hadir di dalam hati pikiran kami. Sehingga kami dibaharui senantiasa dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Daniel, juga Pak Paul dan keluarga. Bahkan Pak Daniel banyak acara dalam pelayanan. Sertai dia, lindungi dia dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan juga yang disuruh Tuhan memberkatinya. Sehingga kami boleh terus belajar dan belajar dan belajar. Dan selalu setia seperti Nuh yang
tetap setia sampai dia menyelamatkan dan mendapat kasih karunia darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini berkat dari Pastor Paul dan Pak Daniel. Amin. Amin. Haleluya. Makasih Pak Paul Daniel. Oke. Luar biasa. Sambil dengarkan ini ya. Oke.